Badan Audit Kemahasiswaan atau BAK FEB UI adalah lembaga kemahasiswaan yang bertugas untuk memeriksa dan mengawasi tata kelola serta pertanggungjawaban keuangan lembaga kemahasiswaan yang ada di dalam Ikatan Keluarga Kemahasiswaan atau IKM FEB UI. Hasil akhir dari proses pemeriksaan yang dilakukan BAK FEB UI adalah laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini audit serta rekomendasi untuk lembaga yang telah diperiksa agar dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya dalam tata kelola serta pertanggungjawaban keuangannya. Sejak didirikan pada tahun 2015, BAK FEB UI telah menyelesaikan audit terhadap berbagai lembaga kemahasiswaan di IKM FEB UI. Lebih tepatnya, BEM, BPM, SPA, Kanopi, MSS, FSI, KUKSA, dan PO. Jadi, apabila IKM FEB UI dianalogikan sebagai Indonesia, maka peran BAK FEB UI bisa kurang lebih disamakan dengan peran Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Visi BAK FEB UI untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah untuk menjadi badan audit yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dalam rangka mewujudkan tata kelola kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang akuntabel, transparan, dan kredibel. Dalam menjalankan visi dan misinya, BAK FEB UI memiliki nilai dasar yang terangkum pada istilah TOTAL, yaitu teamwork, objective and integrity, team with professionalism, attentive toward sustainability, dan lead to synergy. Untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, BAK FEB UI terbagi menjadi 2 kompartemen, yaitu kompartemen standar dan kompartemen audit, dan 2 biro, yaitu biro internal dan biro eksternal. Kompartemen standar bertugas menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi standar akuntansi keuangan atau SAK kemahasiswaan yang digunakan oleh semua lembaga kemahasiswaan dan kepanitiaan di IKM FEB UI untuk menyusun laporan keuangan. Untuk meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan, kompartemen standar juga mengadakan sosialisasi, training, dan konsultasi terkait SAK kemahasiswaan, SIAK Excel, dan tata kelola organisasi dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan di IKM FEB UI. Kompartemen audit berperan sebagai tulang punggung BAK FEB UI dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan di IKM FEB UI. Kompartemen audit bertugas merencanakan proses audit, melakukan tindak lanjut rekomendasi audit, serta mengadakan training pengelolaan working paper untuk seluruh fungsionaris BAK FEB UI. Biro internal merupakan biro yang bertugas untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam BAK FEB UI dengan meningkatkan kualitas dan kapabilitas semua fungsionaris BAK FEB UI melalui training, performance appraisal, dan team building yang diharapkan juga dapat meningkatkan solidaritas antar fungsionaris BAK FEB UI. Biro eksternal merupakan biro yang berperan sebagai penghubung antara BAK FEB UI dengan lembaga lain serta masyarakat luas. Biro ini bertanggung jawab untuk melakukan publikasi bagi BAK FEB UI dan memastikan terjaganya hubungan baik antara BAK FEB UI dengan seluruh pemangku kepentingannya. Tertarik untuk bergabung dengan BAK FEB UI? Syarat untuk mendaftar sebagai manajer adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon manajer adalah mahasiswa atau mahasiswi semester 4. Hal ini disebabkan sebagian jobdesk manajer BAK FEB UI membutuhkan pengetahuan yang disampaikan pada mata kuliah akuntansi keuangan 1 dan akuntansi keuangan 2 yang didapatkan mahasiswa akuntansi pada semester 3 dan semester 4 perkuliahan. Yang kedua, calon manajer tidak tergabung dan bersedia untuk tidak bergabung sebagai fungsionaris
badan otonom ataupun badan semi otonom manapun selain badan keagamaan kemahasiswaan seperti FSI, KUKSA, dan PO selama menjadi manajer di BAK FEB UI. Yang ketiga, khusus untuk calon manajer kompartemen standar dan kompartemen audit, pendaftar harus berasal dari jurusan akuntansi atau jurusan manajemen peminatan finance. Untuk calon manajer biro internal dan biro eksternal, pendaftar dapat berasal dari semua jurusan. Yang keempat, calon manajer harus memiliki pengalaman organisasi dan atau kepanitiaan, baik tingkat fakultas, universitas, maupun non-kampus. Untuk mendaftar, apakah ada syarat minimal IP? Tidak ada syarat minimal IP untuk bergabung dengan BAK. Kamu tidak harus sudah memahami apa itu proses audit untuk bergabung. BAK lebih menghargai orang-orang yang mempunyai rasa ingin tahu dan keinginan yang tinggi untuk belajar hal baru. Di dalam BAK, Biro Internal akan mengadakan pelatihan-pelatihan agar kalian dapat mengerti proses audit dan standar akuntansi keuangan kemahasiswaan. Apakah aku harus berasal dari jurusan akuntansi untuk bisa mendaftar? Kamu tidak harus berasal dari jurusan akuntansi untuk bisa bergabung dengan BAK. Untuk mahasiswa dari jurusan ilmu ekonomi, manajemen dan finance, ilmu ekonomi Islam, dan bisnis Islam dapat mendaftar sebagai manajer biro internal maupun biro eksternal. Bukan hanya manajer kompartemen audit kok yang dibekali dan dilatih untuk melakukan audit, melainkan juga manajer-manajer dari kompartemen standar, biro internal, dan biro eksternal. Kapan aku boleh mendaftar untuk menjadi manajer? Kamu boleh mendaftar untuk menjadi manajer BAK mulai semester 4 perkuliahan. Aku hanya punya pengalaman kepanitiaan, tapi belum pernah ikut organisasi. Apakah boleh daftar? Jika kamu tidak punya pengalaman kepanitiaan namun punya pengalaman organisasi atau sebaliknya, kamu tetap dapat bergabung dengan BAK. Kami sangat terbuka dengan potensi-potensi yang ada pada dirimu. Short. That's under a smash from Praveen Jordan. Teman-teman FEB UI 2020, nama gue Obit. Gue di sini sebagai ketua dari UKF Badminton FEB UI. Di sini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama 4 teman gue, yaitu yang pertama Wildan. Kenalin, nama gue Wildan Galih. Di sini sebagai wakil ketua UKF Badminton FEB UI. Apa aja sih tugasnya? Yang pertama, yang pasti gue ngebantu ketua untuk menjalankan tugasnya. Dan yang paling utama, tugas gue adalah mengkoordinir latihan badminton di FEB UI. Kedua Evan. Halo, kenalin, gue Evan. Gue menjabat sebagai bendahara UKF bulu tangkis. Nah, tugas gue di sini ngatur keuangannya UKF. Ketiga Fawas. Halo semuanya, nama gue Muhammad Fawas Yoharin. Gue di sini sebagai logistik yang bertugas untuk menyiapkan kop. Dan yang terakhir ada namanya Rahman. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Rahman dan gue menjabat sebagai staf di Departemen Olahraga di BEM FEB. Dan gue juga menjadi penanggung jawab di UKF Badminton di FEB. Salam kenal semuanya, terima kasih. UKF Badminton mempunyai jadwal latihan rutin yang biasa diadakan di Gorsima.
Tempatnya deket banget nih sama kalian yang khususnya ngekos di daerah Kutek atau Kukus. Nah, kalau latihan rutin itu tadi kan setiap hari Rabu. Tapi kadang kita juga sering main bareng kok di luar latihan rutin. Kita biasanya juga suka nih iseng-iseng main di waktu-waktu kayak libur semester. Biasanya kita omongin dulu nih sama teman-teman semua mau main di gor mana. Kita juga rutin loh ikut kejuaraan internal Olimpiade UI yang biasa diadakan di bulan Oktober sampai November. Tahun lalu, badminton FEB berhasil meraih 2 medali perak dari ganda putri dan tunggal putra, serta 1 medali perunggu dari ganda putra. Semuanya, kenalin nama gue Akmal Haidar Nusantara. Saat ini gue sedang menjabat sebagai Chief Eksekutif di SPA FEB UI. Nah, sebenarnya apa sih SPA FEB UI itu? SPA FEB UI adalah singkatan dari Studi Profesionalisme Akuntan atau himpunan mahasiswa akuntansi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah, SPA FEB UI sendiri telah tumbuh menjadi organisasi yang bertujuan untuk mensupport kebutuhan anak akuntansi baik dari sisi akademis dan non-akademis. Selain itu, SPA FEB UI selalu berusaha mengembangkan fungsionalisnya from good to become excellent, serta menjalin koneksi dengan komunitas dan pihak eksternal. Lalu, semua program kerja SPA FEB UI bertujuan untuk memberikan value added pada setiap stakeholders-nya. Dengan motto Benchmark of Excellence, SPA FEB UI selalu berusaha menjadi yang terbaik dengan 4 nilai yang selalu kita pegang, yakni Progressive Thinking, People Transformation, Passion to Lead, dan Synergy to Teamwork. Dalam menjalankan fungsinya, SPA FEB UI memiliki 5 divisi dan 4 biro. 5 divisi mengemban 2 fungsi utama himpunan. Yang pertama adalah fungsi kajian. Fungsi kajian dipegang oleh 3 divisi, yakni divisi Accounting, Audit, dan Tax. 3 divisi tersebut bertanggung jawab untuk membuat artikel, mengadakan diskusi dengan expert di bidang masing-masing. Lalu fungsi kedua adalah fungsi student development. Fungsi student development dipegang oleh 2 divisi, yakni divisi academic development dan student relations. Student relations bertanggung jawab untuk kebutuhan mahasiswa akuntansi dari sisi non-akademis, seperti contohnya makrab. Sedangkan divisi academic development bertanggung jawab untuk kebutuhan mahasiswa akuntansi yang sifatnya akademis, seperti contohnya mentoring. Lalu, untuk memperkuat fungsi-fungsi divisi tadi, SPA FEB UI memiliki 4 biro dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah Biro Business and Partnership yang menjalankan fungsi funding, Biro External Affairs yang menjalankan fungsi public relation, lalu Media Visual and Communication yang menjalankan fungsi media, serta yang terakhir adalah Human Resource Bureau yang menjalankan fungsi internal. Nah, kalau tadi kalian udah ada brief description dari apa itu SPA, sekarang udah mau kasih tahu nih apa aja kegiatan seru yang bakal kalian bisa lakuin di SPA. Yang pertama, kampus visit. Nah, jadi kampus visit itu adalah kegiatan di mana antara SPA itu mengunjungi himpunan akuntansi universitas lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalau tahun sebelumnya, kita udah pernah ke Malaysia dan juga ke Singapura loh. Nah, tapi nggak cuma kunjungan doang, kita di situ juga diskusi bareng supaya bisa menambah wawasan dan juga insight buat peserta kampus visit ini. Selain itu,
kegiatan tim building supaya makin bonding nih antar sesama fungsionalis SPA. Nah, kalau tadi gue udah cerita kalau kita punya acara kampus visit, ada nih kebalikannya, kita punya acara namanya guest hosting, yaitu kita memberikan kesempatan buat teman-teman himpunan lain dari universitas lain untuk mengunjungi SPA FEB UI supaya kita bisa memberikan lebih banyak value added, nggak cuma ke internal SPA doang, tapi buat ke teman-teman himpunan yang lain. Kegiatan seru lainnya adalah bring back memories, di mana teman-teman SPA bisa saling kenalan sama alumni SPA atau kita sebutnya PESPA, itu singkatan dari pensiunan SPA, mulai dari yang baru sidang, baru lulus, sampai PESPA kita yang udah berpengalaman kerja di mana-mana. Nah, pastinya bakal banyak banget tuh insight dan value added dari mereka. Selama ini SPA juga punya berbagai pencapaian, diantaranya yaitu 3 acara besar kita. Yang pertama adalah di bidang audit, kita punya ATP, yaitu the biggest audit events in Indonesia. Yang kedua kita punya Indonesia Accounting Fair atau IAF, yaitu adalah the biggest and the oldest accounting competition held by students in Indonesia. Dan yang terakhir adalah Tax Seminar and Training atau TST, yaitu di bidang pajak, yaitu the biggest tax event held by university students. Gak cuma itu, kita juga sering mengadakan group discussion nih, baik di bidang accounting, pajak, maupun auditing. Nah, dalam melakukan diskusi ini, kita sering banget kerjasama sama KAP-KAP di Big Four, kemudian lembaga-lembaga pajak seperti kemarin tuh sempat di DJP, dan masih banyak lainnya. Di sini kita bakal membahas suatu topik yang tentunya bakal dapat insights dari praktisi-praktisi yang sudah berpengalaman di bidangnya. Nggak cuma itu, kita juga banyak loh kerjasama sama perusahaan-perusahaan lain, seperti salah satunya adalah Unilever, di mana kita membuat sebuah seminar tentang pengembangan diri dan tentunya banyak career opportunities dari perusahaan-perusahaan tersebut. Seminar tersebut bakal mengangkat topik yang berbeda-beda nih setiap tahunnya. Kalau waktu tahun 2019 kita pernah membahas finance career in digital era, dan pada tahun 2020 ini kita mengangkat topik sustainability in finance point of view. Di luar itu kita masih banyak lagi loh keseruan-keseruan lainnya. Makanya kalau masih kalian penasaran, follow aja tuh seluruh lini masa SPA @SPA-FEB-UI. Ditunggu ya. SDAC FEB-UI merupakan wadah bagi kalian mahasiswa FEB-UI dalam meningkatkan skill melalui berbagai training yang disediakan maupun training on demand. SDAC FEB-UI akan menyediakan trainers yang sudah berpengalaman dan pastinya dapat dipercaya oleh seluruh peserta training. Selain itu, SDAC FEB-UI dapat membantu kalian untuk mempersiapkan diri dalam berbagai perlombaan melalui program coaching yang diadakan, mulai dari PKM atau program kreativitas mahasiswa, Capital Market Competition, research paper, business competition,
juga accounting quiz. Pada program coaching ini, seluruh fungsionaris maupun members SDAC FEB UI akan diberikan berbagai tips serta pengetahuan bagaimana cara mempersiapkan diri menghadapi berbagai competition yang ingin diikuti. Tidak hanya itu, bagi kalian yang mendaftar sebagai member maupun pengurus SDAC FEB UI akan diadakan grand opening dan team building, termasuk di saat pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Kegiatan yang dilakukan akan menyesuaikan dengan program pembelajaran yang diadakan oleh kampus Universitas Indonesia. SDAC FEB UI akan memberikan yang terbaik untuk seluruh fungsionaris maupun members yang telah bergabung dengan SDAC. Di sini kami akan menyediakan trainer serta coach yang sudah berpengalaman dan tentunya sudah ahli dengan bidangnya, sehingga seluruh members ataupun fungsionaris akan mendapatkan value added sesuai dengan yang diharapkan. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa FEB UI 2020. Selamat berjuang, high achiever!